Sambut masa angkutan mudik balik Lebaran 2026, KAI Group menyediakan lebih dari 60 juta kursi bagi penumpang yang dapat dimanfaatkan pada seluruh layanan PT KAI, mulai dari kereta api jarak jauh, komuter lain, LRT Jabodebek hingga Wush. Selain itu, PT KAI juga siap mengangkut penumpang secara gratis dalam program mudik gratis, termasuk pengangkutan sepeda motor. KAI juga siap menjalankan kereta api ekonomi kerakyatan pada musim libur Lebaran tahun ini. Lengkapnya kita simak pernyataan Anne Purba, Vice President Corporate Communication PT Kereta Api Indonesia dalam program Investor Market Today kemarin. Iya, kalau ditanya tentang persiapan ya, kita sudah menyiapkan sebenarnya ini sebelum Nataru ya, karena ini berdekatan sehingga untuk persiapan-persiapan terkait dengan layanan ini sudah kita siapkan dalam satu semester ini. Jadi melihat memang antusiasme masyarakat untuk mudik menggunakan kereta api, kami menyiapkan lebih dari 4 juta tempat duduk yang bisa dimanfaatkan sampai 5 juta lebih ya penumpang kami yang akan melakukan mudik nanti sebelum Lebaran. Bahkan ini tiket kami juga sudah terjual ya, sampai pada saat ini sudah menuju 2 juta untuk penumpang-penumpang, karena ada kereta-kereta yang memang bisa dipesan di H-7, tetapi untuk H-45 kereta jarak jauh ini sudah dipesan penumpang kami per pagi ini menuju 2 juta tiket yang memang sudah terjual. Sementara untuk KAI Group sendiri terkait dengan komuter, Wush dan yang lainnya, di sini kita menyiapkan ya lebih dari 60 juta seat supaya bisa dimaksimalkan oleh masyarakat di dalam menikmati libur Lebaran, karena ada juga mudik jarak pendek seperti antar kota dalam provinsi dan yang lainnya, sehingga komuter, LRT, Wush dan juga kereta-kereta lokal ini kita tingkatkan kapasitas angkutnya untuk melayani masyarakat selama libur Lebaran. Baik, Bu Anne, ini kan kalau kita berbicara tentang mudik Lebaran, pastinya banyak masyarakat yang akan bepergian ke luar kota, seperti itu ya, jaraknya cukup jauh. Lantas seperti apa sih Bu persiapan dari PT KAI sendiri untuk membuat perjalanan para calon penumpang yang akan melalui rute yang cukup jauh ini menjadi lebih menyenangkan Ibu, lebih nyaman? Apakah ada penambahan dari keretanya, penambahan jam, penambahan rute, atau mungkin ada persiapan yang dilakukan di stasiun-stasiun Ibu terkait dengan mungkin persiapan ruang laktasi atau lain sebagainya di area stasiun? Iya, jadi yang pertama sebelum Lebaran, artinya pemesanan tiket. Ini sejak Januari kami melakukan peningkatan kapasitas di dalam pemesanan sehingga bisa menerima sampai 25.000 transaksi per menit gitu ya. Karena ini dari tahun ke tahun kami mendapatkan banyak masukan supaya pemesanan tiket Lebaran ini lebih baik dari tahun ke tahun, dan tahun ini alhamdulillah ini bisa berjalan dengan baik sehingga sudah terjual 2 juta tiket dengan adanya upgrade sistem yang kami lakukan sejak Januari sebelum pemesanan tiket ya. Yang kedua adalah persiapan terkait dengan proyeksi peningkatan angkutan kereta api. Ini kita siapkan ada 62 kereta tambahan setiap hari selama posko kita untuk kereta api itu selama 22 hari gitu ya. Jadi selama 22 hari mulai dari tanggal 11 Maret sampai tanggal 1 April ini kita siapkan 62 perjalanan kereta tambahan per harinya. Dan di sini kami juga mensupport ada 3 program pemerintah. Yang pertama menyiapkan seat 1,2 juta seat yang disubsidi oleh pemerintah 30%, diberikan stimulus oleh pemerintah 30% untuk mobilisasi masyarakat di Lebaran. Ini di luar subsidi yang diberikan oleh pemerintah. Jadi yang diberikan diskon 30% adalah tiket-tiket kereta ekonomi non subsidi. Kemudian ada juga dengan Kementerian BUMN kita menyiapkan ada mudik gratis gitu ya. Ini juga kita siapkan untuk mendukung pemerintah melaksanakan dan melayani masyarakat di dalam mudik ini bisa gratis, dan ini juga pendaftarannya melalui Kementerian BUMN dan juga BUMN. Di sini kita menyiapkan 480 seat yang pada saat keberangkatannya adalah 17 Maret 2026. Dan yang ketiga ini sangat bagus sekali, program dari Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Ini kita menyiapkan 56.000 seat untuk motor gratis.
ya, motornya diangkut oleh kereta dan juga penumpangnya juga diangkut oleh kereta gratis. Nanti pendaftarannya melalui Dirjen Perkeretaapian. Ini dimaksudkan agar masyarakat yang melakukan mudik menggunakan roda 2 ini dialihkan ke kereta untuk mengurangi kecelakaan di darat. Ini bagus sekali programnya sehingga kereta api pada saat ini sangat mendukung upaya pemerintah melalui subsidi 30%, mudik gratis dan juga motor gratis ya dengan angkutan kereta api. Kemudian di samping itu kami mempersiapkan yang namanya safety ya. Ada ramcek, pengecekan tadi sarana prasarana di stasiun dan juga sarana-sarana kami bersama Dirjen Perkeretaapian dan ada inspeksi bersama KNKT juga. Pada saat ini kan ada isu cuaca ekstrim sehingga kami juga menyiapkan skenario-skenario dengan menambahkan ya lebih dari 4.000 petugas tambahan baik itu untuk yang di daerah-daerah yang potensi ada terdampak dengan cuaca ekstrim dan juga yang paling kami perhatikan pada saat ini adalah menempatkan 1.000 lebih petugas di perlintasan-perlintasan yang tidak terjaga. Ini kita inisiatif karena ada penambahan 62 kereta per hari, artinya frekuensi perjalanan kereta meningkat sehingga kami berinisiatif gitu ya, bekerja sama juga dengan regulator kami di DJKA, itu menyiapkan lebih dari 1.000 petugas di perlintasan sebidang. Nah, ini adalah hal-hal untuk kita lakukan. Bahkan pada saat ini ya, tiketnya juga sudah kita jual. Khusus untuk Lebaran ini kita ada inovasi dari Balai Yasa kami untuk menyiapkan kereta kerakyatan supaya ini juga menjadi kereta tambahan yang tetap tarifnya terjangkau di luar dari program tadi yang ada diskon 30% dan juga program pemerintah. Ini ada namanya kereta ekonomi kerakyatan yang kita gandengkan dengan kereta eksekutif komersil gitu ya, sehingga waktu tempuhnya juga baik dari Pasar Senen sampai ke Lempuyangan dengan inovasi baru yang akan dijalankan spesial untuk pemudik